Tiduran lagi. Aduh, agak beres nih. Gue tinggalin Kak Risa. Kemana lagi nih jam segini? Duh, kok ada yang... Kuntilanak. Takut. Itu tadi kuntilanak. Hai Smart Viewers, welcome to Movie. Freak. Yes, bareng gue Karisa. Dan gue di sini Rian Setiawan sebagai host kalian pada episode kali ini. Yes, dan hari ini kita akan membahas genre yang udah cukup horor ya. Waduh, Karisa Karena lagi, gue akan Karisa lagi nih apakah berarti. hari ini gue akan menjadi setan lagi? Wah, kan bukan udah tadi di Oh opening. iya udah, bener ya. Sudah lupa. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan bahas film yang baru banget keluar nih Masih hangat guys. berarti. Ya, judulnya itu Mangku Mangku Jiwo Jiwo 2. 2. Nah, ini menarik nih. Sebelum kita mau bahas filmnya, kita ada pengumuman gak sih, Karisa? Ya, kita Yes. mau ajak kalian nonton Mangku Jiwo 2 juga. Yoi. Jadi biar kita nggak sendirian ya Iya, nontonnya. ntar track-track sendiri gue yang ada, ya kan? Yes, jadi Binus TV mau bagi tiket gratis nih buat kalian Smart Viewers. Dan caranya gimana, Ndak? Gampang banget, kalian cuma pantengin aja sosmednya Instagram @binustv dan kalian juga ajak teman kalian untuk ikut dapetin tiket di situ. Bener banget gak, Yes, Karisa? jadi kalian stay tune aja di Instagramnya @binustv. Yoi, mungkin kita lanjut aja nggak sih ke Mangku Jiwo Boleh. 2. Nah, film Mangku Jiwo 2 nih, yang pertama pasti udah ada. Nih film yang kedua nih disutradarai oleh Azhar Kinoilu Bisber kan cara gue Iya, pronounce betul, ya. betul. Dan Dan juga- ditulis oleh Dirmawan Hatta. Oke, terus juga banyak banget ya jajaran castnya. Pertama juga ada Uma yang diperankan oleh Yasamin Jesem. Itu benar gak sih? benar, Ya kan? benar. Oke, ada siapa lagi nih, Karisa? Lalu ada Jenar Maisa Ayu, Betul. ada Sujiwo Tejo juga. Oh, gokil. Ada Karina Suwandi, Oke. Udika Sidmore, Kiki Narendra, Yayu Unru, Prit Timothy, Martino, Ibnu Gundul, ada Sarah Wijayanto, Aduh, Mbak dan Sarah ada nih. ada Kimberly Ryder juga, Ada dan yang Kimberly. terakhir ada Yuyun sebagai kuntilanak. Wah, Mbak Yuyun jadi kuntilanak. Aduh, kayak gimana sih kuntilanaknya? Mungkin Smart Viewers yang penasaran bisa mungkin lihat dari trailer mungkin ya, atau Iya, mungkin bisa. Dan mungkin boleh sih Ndak, coba di spill emang Mangku Jiwo 2 ini ceritanya kayak gimana gitu? kurang lebih ya. Film Mangku Jiwo ini, Mangku Jiwo yang kedua ini bercerita tentang tumbal iblis siluman tikus, pesugihan, manipulatif yang berlanjut dari keluarga Brotoseno, si Romo kan, berlangsung Ya, ketika Uma mulai mempertanyakan pengaruh Kunti di kehidupannya dan kejayaan Mangku Jiwo juga di sini nih. Iya, dan ini menariknya Mangku Jiwo 2 ini juga prequel dari Kuntilanak ya. Yes, film yes, Kuntilanak benar banget. Gitu. Tapi kalau dari gue sendiri sih Ndak, Gimana menurut tuh? gue sih alurnya agak cukup disayangkan, lambat banget sih Lambat dibandingkan ya? Mangku Jiwo yang pertama ya. Jujur gue nggak nonton sih yang pertama, tapi kalau yang kedua gini gue jadi pas nonton juga nerka-nerka gitu, gue nebak-nebak kayak oh gara-gara ini kah, Iya. ya kan? Nggak taunya tapi film kedua ini pas gue nonton impresi awal gue kayak lost gitu loh, kayak Kalau lu bingung ya? bingung gue. Jujur gue sebagai udah nonton film Mangku Jiwo pertama juga agak ngerasa bingung sih karena agak susah dicerna ya, apalagi Yes, yang yes. belum nonton. Jadi mungkin ya boleh buat kalian yang belum nonton film pertamanya bisa ditonton dulu. Dan benar. balik lagi ya ke alur yang tadi, gue Oke. ngerasa di Mangku Jiwo 2 ini banyak banget isi dialog yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Bikin scene-nya tuh jadi di scene yang berbeda dengan inti dialog yang sama, bikin kalian tuh jadi kayak stuck gitu loh alurnya di situ. Kayak udah tahu juga kan, lah lu udah ngomong ini tadi Iya, kan. makanya gue bilang alurnya tuh lambat. Kalau dari lu gimana, Ndak? Di sini juga bahasa mungkin karena ngambil konsep tahun 1950-an lah, tahun Iya. 60-an lah ya. Mungkin emang bahasanya sih rada kaku atau mungkin baku gitu ya kan. Dan juga tadi juga di sini kan banyak juga unsur vintage klasik yang menurut gua ke-apply lah kalau misalnya bahasa baku yang tadi kan. Untuk dari alurnya sendiri kalau lompat-lompat gua rada
bingung, lost, dan gue kayak apa gue harus nonton Mangku Jiwa 1 dulu ya biar ngerti yang kedua. Tapi kayaknya nggak perlu nggak sih harus, atau perlu menurut lo? Menurut gue perlu sih, yang Atau tadi mungkin udah gue kuntilanak juga? Nggak perlu juga? Boleh Boleh? sih ya, biar Oke. nggak terlalu bingung gitu. Oke. Iya. Dan juga di sini ada unsur romansa yang gue melihat apa ya, tiba-tiba gitu. Kayak harusnya horor lah, ada romansa. Mungkin kalau semisal unsur horor doang mungkin nggak kuat kali ya. Dari horor juga mungkin ada campuran thrillernya. drama thriller juga. Iya benar banget, dan sini juga romansanya tipis sih jatuhnya. Tapi yang tadi lu bilang ya, kenapa gue bilang harus nonton yang pertama dulu, karena sebenarnya di film Mangku Jiwo 2 ini ada sebenarnya scene yang bisa nge-recall memori kita untuk menceritakan Mangku Jiwo pertama. Cuma itu ada di akhir-akhir banget. Di akhir banget. Iya, jadi memang ada beberapa plot point yang mengharuskan kalian untuk nonton yang pertama dulu. Gue nonton dulu lah, Karisa mana tadi HP gue tuh? Agak jangan sekarang jangan gitu sekarang. ya. Oke, lagi nge-host soalnya. Nah, gimana lagi nih Karisa nih? Tapi kalau dari openingnya menurut lu gimana, Nda? Opening, gue ngiranya ya, karena gue nggak nonton yang pertama, gue ngiranya ini cewek, kenapa nih ya kan, si MC ini, main karakter ini kenapa nih, nggak taunya ada A, B, C, D, nggak taunya ini, dan nggak taunya ada pengaruh dari mungkin si Romo segala macam yang bikin cerita ini. Cukup puas lah ya waktu di awal-awal. Yes. Bikin kayak, kok gue tadi yang gue bilang juga alur lompat-lompat bingung tuh, kayak ini gimana sih filmnya, kayak kok gue masih nggak paham. Gue coba tungguin lagi nggak paham sampai pas selesai nonton tuh kayak akhirnya setelah dipikirin lagi akhirnya paham. Karena pas gue nonton di film ini juga itu tuh dari scene yang sebelum ini, contoh nih udah gue tonton, nah udah lanjut ke scene yang selanjutnya, tapi gue mikir ke scene yang ke belakang gitu loh, kayak tadi tuh maksudnya apa ya, terus tadi tuh gimana ya, kok ada gini gitu loh. Maksud gue emang dibikin serumit itu kah sama si sutradara, who knows lah ya. Dan juga actingnya gimana nih, kan lu suka gak dari film ini? Iya, yang tadi gue mau mention sih, di opening awal tuh gue udah suka banget, karena itu kan langsung nunjukin Uma ya. Yes. Itu sumpah guys, itu kayak super bagus. Dibandingkan horornya, gue lebih ke distract dan kayak lebih ke attract sama actingnya si Uma sendiri. Karena menurut gue dia keren banget sih di sini. Kalau awal gue kira Uma gimana, tapi seiring berjalan di film, Uma nggak tahu gini toh, ya kan. Tapi kalau actingnya gimana, Nda? Acting, yang lain boleh gue bahas gak? Tapi acting yang lain? Boleh. Yang lain, menurut gue yang gokil banget sih yang pasti Sujiwo Tejo ya. Romo di sini, Broto Seno, dia gokil. Gimana dia cara pronounce Jawa, suaranya dia, kayak iklan-iklan kopi menurut gue kan, kayak atau mungkin iklan kecap, tau nggak lo, iklan kecap. Namanya Malika, dia ini kesayangan kami. Nah di sini juga nih dari actingnya Rimba, ya kan? Rimba di sini gue suka nih. Dia mungkin karakter baru juga sih di sini. Iya, gue nonton film dia tuh dari The Big Four kali ya. Terus gue nonton dia di sini kayak gokil, bagus juga dia actingnya. Nggak gimana ya, mungkin bakunya dia juga bisa nyesuaiin juga ya kan, sama sesuai waktunya di situ. Dan di film ini untuk acting setannya mau dibahas gak nih, Karisa? Boleh sih, Boleh karena ya? itu sebenarnya setan itu yang jadi poin utama tujuan dalam utama dari film horor. sih? Nah, dari lu gimana nih? Kalau semisal kan lu suka horor, tapi lu suka setan yang kayak gini nggak nih? Kalau bisa dibilangnya. Jujur gue suka karena gue ngerasa seremnya itu masih dapet sih. Serem dapet. Tapi gue ngerasa dinamika nontonnya tuh mungkin kalau digambarkan sebagai grafik tuh tensinya awalnya kayak gue masih takutnya segini, lama menurun. Sayang banget. Itu sih kalau dari gue. Kalau dari lu gimana? Setannya di sini. Kalau lu tahu juga tadi kita juga sempat ngobrol dikit kan, gue malah ketawa ya di sini. Gue nggak tahu, kok kalau nonton film horor gue malah ketawa gitu loh. Tapi di sini setannya itu yang bikin serem bukan karena jump scare, tapi karena mungkin ambience-nya, situasinya yang bikin gue merinding. Karena pas gue nonton ada satu scene di mana nih, karena ini mungkin filmnya kayak ada unsur-unsur Jawa segala macam, mungkin rada relate. Nah di studio ini tuh audionya itu tuh kayak muter di sekeliling gue gitu loh. Terus gue kayak, merinding tuh merinding juga kan. Nah di sini juga untuk setannya menurut gue serem, iya, tapi bukan yang main setan utamanya gitu loh. Setan yang others, dan menurut gue kayak definisi the myth yang gue tahu tuh emang kayak gitu, absurd, gak jelas, terus kayak yang gue juga suka tuh gore dari yang efek si setannya dapet nih. Nah gue suka banget dari film ini nih. Gue juga suka sih, kayak masih dapet lah ya horornya. Tapi selain dari itu gue juga senengnya karena menurut gue dari segi visual dan packagingnya film ini tuh
udah sesuai sama standar film horor Indonesia yang menurut gue makin baik gitu loh sekarang. Setuju juga, karena visual di sini juga, gue gimana ya, lu tahu lampu kalau di ruang fotografi yang merah gitu nggak sih? Ini tuh ada di sini, dan itu tuh sebenarnya serem, gue rada takut pas dan juga merinding ya kan. And then di situ tuh banyak, wah pastilah demit-demit, terus kayak ada lagu-lagu Jawa lagi tadi gue mention. Di situ tuh menurut gue seremnya justru di situ, bukan kayak yang tadi gue bilang gak ada jump scare, malah di kondisi tertentu aja gitu. Jadi horor ini menurut gue dibilang kayak mana nih setannya, sekali setan itu tunjukin malah lah kok gini setannya kan. Iya ya, kayak karena gitu. Gue pun ngerasa karena di pas adegan-adegan horornya itu walaupun screen time-nya dikit ya. Yes. Kalau sebagai film horor nih bisa dibilang kayak kebanyakan ngomong dan lain sebagainya. Cuma gue ngerasa tiap dia munculin momen adegan horor itu bisa ngena di kita gitu loh. Gue jadi kayak berasa banget gitu. Gue karena apa ya, untuk setan untuk ngagetin gue kayak enggak. Gore-nya yang bikin gue kayak wah takjub sih. Gue tepuk tangan sampai kaki-kaki malah gue untuk gore sini. Karena dari awal filmnya aja tuh udah kayak ada gore. Di tengah-tengah ada gore lagi, ada gore. Sampai ada gore cahaya di sini sebelah sini. Agak nyambung ya. Agak melenceng banget. Tapi iya sih, gue juga setuju karena gore di sini kita tuh dibikin bener geli. Yes. Najis, banyak semuanya tuh bener dapet banget. Gak cuma main darah guys soalnya di sini kayak kan bisa lihat sendiri ya mungkin nanti di filmnya, siapa tau kalian menang tiket gratisnya. Oh iya benar banget tuh, ya kan? Soalnya bener-bener gak cuma mainin soal darah dan sadis, ada lagi hal-hal yang bersangkutan dengan pesugihan itu yang bisa bikin kalian geli. Oh iya benar banget itu sih. Loh ngeliatnya. Ada curse lah ya, kutukan ya jatuhnya ya kan. Karena di sini tadi mungkin ada gore yang dari dihasilkan bukan karena orang, tapi karena ada binatangnya lah, ada karena apalah, mungkin kayak recall dari si Uma bisa ngelihat segala macam. Itu tuh yang bikin gore di sini tuh kental banget. Dan juga kita balik ke jump scare yang tadi lu bilang ya. Menurut gue sih iya sih, bener memang jump scare-nya udah ketebak banget. Karena memang setiap nanti akan muncul si Mbak Kunti itu nanti akan adalah momen yang kayak emang nunjukin, nah dia bentar lagi datang nih. Yes. Jadi kayak ketebak ya? Iya, jadi ketebak. Tapi yang tadi gue bilang, walaupun ketebak masih bisa bikin kita, gue dapet banget nih momen horornya tuh di sini. Gue sebenarnya nunggu tau, kayak berubah lagi mau lihat setan gitu kan. Karena kan emang lihat horor di sini. Karena ya emang cukup dikit sih. Iya emang. Apakah Mangku Jiwo 3 bakal banyak setannya dan berubahnya? Who knows lah ya, kalau misal ada nih ya kan. Nah untuk setan Kunti Merah sendiri sebenarnya akhirnya gue tahu lah. Ini dari plot yang plot twist yang menurut gue kayak tadi gue bilang kok gue nggak paham ya di scene ini, terus gue ikutin alur dari film ini, oh nggak tadi ceritanya gini yang bikin kayak oh gue paham di sini, dan bikin kayak setan Kunti Merah tuh jadinya kayak gue penasaran nonton kuntilanak malah gara-gara gue tahu ini belum karena gue untuk horor takut nih enggak, cuman jarang aja soalnya film horor tuh kayak apa ya, enaknya rame-rame nontonnya, jadi kalau ada yang takut bisa kita ledekin, jadi takut, udah gede takut, gitu-gitu lah ya kan. Tapi bener sih gue setuju, karena menurut gue ini film Mangku Jiwo ini bukan tipikal yang kayak lo dibabat gak bisa napas dengan nonton horornya. Tapi yang gue suka juga dia nyelipin kayak alur-alur yang bisa kita bilang kayak ada sejarah-sejarahnya dikit gitu. Benar. Apalagi nih ngambil unsur apa ya gue, klasik yang tadi gue bilang vintage. Dan bagusnya juga kayak dari judul aja kayak udah Jawa banget ya, Mangku Jiwo. Mereka berhasil sih menurut gue nunjukin kayak kentalnya budaya Jawa gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin agak relate tadi kayak gue tuh mungkin merindingnya bisa dapat dari situ juga tuh. Dan di sini juga Mangku Jiwo tadi lu bilang apa artinya, Karissa? Memangku jiwa. Memangku jiwa ya. Nah, buat teman-teman tuh mau mangku jiwa siapa tuh ya kan? Janji jiwa kah? Enggak, ya kan? Nah, di sini sebenarnya untuk overall film ini ya bisa dibilang gara-gara bisnis ya. Gak taunya emang ada pesugihan, ada bisnis, ada mungkin black magic, susuk segala macam pasti ada di. Iya, dan gue yakin Smart Viewers juga penasaran emang se-black magic, sepesugihan apa sih film Mangku Jiwo itu kan. Jadi mungkin boleh kita remind lagi ya Nda. Jadi buat kalian yang mau dapetin tiket gratisnya jangan lupa, buat yang belum follow langsung di follow Instagramnya @binustv, karena di situ kita bakal infoin gimana caranya biar kalian bisa dapet tiket gratisnya. Benar banget Karissa, dan juga untuk make sure follow TikToknya Movie Freak ya Karissa ya. Biar nggak ketinggalan juga update dari episode Movie Freak. Yes. Kalau gitu mungkin sebelum menutup akhir-akhir banget, boleh dong kasih tahu Nda skor dari lu berapa? Skor Mangku Jiwo 2, drum nih ceritanya. 6.6. 6.6. Lagi-lagi ya dia kayak agak absurd gitu loh. Sebenarnya ada maknanya gue milih 6.6. Biar apa? Devil. Ya, gitulah.
Kalau dari gue 7 dari 10 sih, kayak 7? menurut gue dia memang kayak secara visual dan packaging mungkin kalau alurnya bisa dibenerin dikit akan lebih better lagi sih. Atau mungkin gue emang harus nonton Mangku Jiwa 1 sama Kuntilanak kali ya biar ngerti Mangku Jiwa 2 nih. Iya. Nah, buat teman-teman gimana nih pendapat kalian mengenai film Mangku Jiwo 2 yang udah nonton atau mungkin belum nonton, boleh ikut giveaway tiketnya bisa. tadi. Iya, ikut kan? giveaway tiketnya dan juga komen di bawah. Benar banget. Ya, share juga ke teman-teman kalian. Betul Jangan banget. lupa like dan juga subscribe YouTube channel kita. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita mau update episode baru. Perfect Karissa. Iya. Nah, mungkin sekian aja, kita nggak kerasa nih udah di penghujung laga, ya kan? Penghujung laga. Mungkin kita tutup aja kali ya episode kali ini. Dan sekian mungkin teman-teman. Gue Randy Setiawan pamit undur diri. Ya, Karissa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.